Oke, lanjut. Untuk hari ini kita lanjut untuk konten selanjutnya adalah kita membahas bagaimana cara menulis di dalam HTML, teman-teman. Nah, di sini kita lihat di situ ada yang bagian body ya, teman-teman di sini. Di bagian body ini adalah tempat bagaimana cara kita untuk menampilkan sesuatu. Nah, kalau misalnya kita tulis sesuatu di dalam body pasti akan tertampil di bagian web. Contohnya di sini kita bisa tulis sesuatu di sini dan kita lanjut ke bagian bagaimana caranya kita membuat paragraf dan tulisan utama. Dari sini kalian bisa tulis yang namanya P sebagai paragraf. Kita tulis ini adalah paragraf. Lalu selanjutnya di sini kita bisa tulis untuk tulisan utama. Nah, biasanya kalau misalnya kita membuat artikel ataupun kamu bisa lihat di berita-berita, itu kan pasti ada tulisan paragraf dan tulisan utama. Ada judul, ada tulisan utama dan paragraf. Nah, di sini kita bisa tambahin yang namanya headings. Headingsnya itu kita singkat di sini, teman-teman ya. HTML, lihat dalam HTML. Di sini ada beberapa jenis headings. Ada H1 sampai H6. Tetapi ketika kita masuk ke bagian nomor yang paling tinggi, dia bukan berarti paling gede. Tapi kebalik, teman-teman. Yang tadinya H1 dia paling besar, makin ke bawah, makin ke H6 makin kecil. Ini adalah tulisan utama. Oke, pertanyaan selanjutnya pasti kalian akan bertanya, bagaimana cara menampilkannya? Betul ya, teman-teman ya. Bagaimana cara menampilkannya? Ini nggak usah khawatir ya, ini ada spasi ataupun tab yang saya tambahin. Ini bukan berarti ini akan mengaruh, enggak sama sekali. Ini karena preferensi kita aja ya. Kita bisa lihat buka tutupnya aja di sini. Jadi saya tahu nih, tutup body ini turunnya di sini, head ini turunnya di sini, HTML turun di sini. Nah, kalian kalau misalnya mau pakai extension seperti ini, kalian bisa cari yang namanya indentation. Nah, di sini bisa kamu cari yang namanya indent rainbow. Jadi kalian tahu nih posisi-posisi di mana tuh indent rainbow, ya. That's it. Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian posisi. Masuk ke bagian bagaimana cara kita menampilkan hasilnya. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya bagaimana caranya, karena ini kan HTML kita udah buat dalam folder tentu ya. Ini kita bisa cari di reveal in Finder, terus nanti tinggal kita lihat di sini. Nah, terus kalian diklik 2 kali, nanti muncul hasilnya. Ini dia, muncul hasilnya. Tapi kalau misalnya kita edit lagi, terus ngoding lagi, itu kayaknya agak terlalu susah ya. Kesana, kemari, kesana, kemari, kesana, kemari. Nah, caranya gimana, teman-teman? Caranya kalian bisa cari yang namanya live server di sini. Live server. Nah, live server ini carinya yang ada tulisan 5, teman-teman di sini. Live server, five server. Nah, di sini kita bisa install dulu ya. Ketika ada tulisan ataupun tampilan trust this extension atau gak percayakan extension ini, klik aja trust. Karena ini extension akan membantu kita untuk menjalankan file kita. Nah, kembali ke halaman home. Nah, kalau sudah, klik yang sebelah kanan bawah, go live. Nah, tinggal diklik file yang kita akan ambil, home, dan di sini muncul ini adalah tulisan utama. Nah, bagi pengguna MacBook, pastikan kalian posisikan teks dengan kontennya. Sebentar. Oke. Jadi posisikan konten dengan codingannya. Jadi codingan yang di sebelah kiri, webnya itu di sebelah kanan. Jadi ya bisa terlihat live untuk halamannya yang kita akan lihat. Nah, selanjutnya adalah kita akan bisa memanggil selain tulisan ya, teman-teman ya. Tulisan ini pun kita bisa akan rubah stylenya. Misalkan kalian mau tulisannya lebih tebal, nah kamu bisa tambahin yang namanya bold di sini. Dan jangan lupa untuk membungkus ini paragraf ini.
Dan nextnya, kamu bisa juga tambahin di sini, misalkan italic miring ya. Kamu bisa masukin i di sini teman-teman. Nah, ya kamu mau pakai preferensi ini ataupun ke bawah, terserah kalian. Yang penting kontennya ada di dalam buka dan penutup open tag-nya. Paham ya sampai sini ya teman-teman? Kita lihat hasilnya lagi. Nah, di sini adalah, nah kalian lihat di sini sudah bold dan italic. So, thank you untuk hari ini. Kita sudah masuk ke bagian tulisan. Nah, mungkin selanjutnya pisahkan antara terminal dengan pisahkan antara VS Code dengan tampilan Windows-nya. Oke, thank you for today and see you next meeting. Bye bye.